menstabilkan kesehatan agar kita tetap menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat. Nah, Ibu absen ya terlebih dahulu. Iya, Bu. Agus Saputra. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Alfi. Hadir, Bu. Alfiki. Hadir, Bu. Asipa Kanja. Hadir, Bu. Ya, mana? Oke. Bella. Hadir, Bu. Gabriel. Hadir, Bu. Iya. Hafiz Kurniawan. Hadir, Bu. Hayu Nisa. Hadir, Bu. Meja Aulia. Hadir, Bu. Muhammad Al-Hafiz Lubis. Hadir, Bu. Muhammad Madan Ariando. Hadir, Bu. Nadira Ulfatunisa. Hadir, Bu. Ya. Nazwa Akila. Hadir, Bu. Ih, semangat kali Nazwa kayaknya suaranya ya. Nufail. Hadir, Bu. Iya. Nur Hanifah. Hadir, Bu. Iya. Nur Hasana. Hadir, Bu. Raden. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Jitni. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ini ya. Iya, Baiklah nak, sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek dulu kebersihannya. Lihat ada sampah nggak di bawah. Lihat. Ada nggak? Ayo dicek. Jangan ada sampah, ayo, ayo. Awas ya kalau Ibu lihat ada sampah. Ada sampah? Enggak. Kalau ada sampah, ambil sampahnya nak. Nggak ada? Oke, berarti hari ini sudah bersih semua ya? Berarti hari ini yang piket itu bertanggung jawab. Bagus ya. Nah, kita harus juga menjaga kebersihan kita. Supaya apa? Supaya kalau lingkungan kita bersih, ya kan, kita belajar lebih semangat, lebih apa lagi? Lebih nyaman. Ya, jadi kita harus jaga kebersihan kita. Oke nak, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Aldi, silakan pimpin dulu doanya. sebelum mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Aldi. Nah, untuk meningkatkan ya rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin nak? Iya. Ayo nak, berdiri semuanya. Berdiri saya. Ayo berdiri ya. Satu nusa, satu bangsa, satu, dua, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
ada komponen, ya. Nah, kan ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan yang lainnya, baik itu makhluk hidup ataupun tidak hidup. Nah, di dalam komponen seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya di dalam komponen itu, di dalam ekosistem itu ada dua komponen, ya. Apa saja itu yang ada di dalam ekosistem? Siapa yang tahu? Ya? Biotik dan abiotik. Iya, betul. Nah, komponen biotik itu apa? Siapa tahu? Ayo, komponen biotik itu apa? Iya? Makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Makhluk hidup. Apa saja yang ada di dalamnya? Iya. Di komponen biotik itu ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Dan yang kedua, komponen apa tadi, Nak? Abiotik adalah makhluk tidak hidup. Apa saja, Nak? Yang di dalamnya? Api, apa lagi? Api, ada lagi? Iya, ada tanah, ya. Komponen abiotik itu adalah makhluk tidak hidup yang di dalamnya ada tanah, ada batu, ada air, apalagi matahari. Nah, itu semua adalah merupakan, ya, merupakan dari komponen ekosistem. Baiklah, anak-anak Ibu. Ibu akan melihatkan kepada kalian sebuah gambar. Oke, nampak? Sudah dilihat, Nak? Iya. Oke, perhatikan kembali. Ini adalah ekosistem sawah. Sudah dilihat? Nah, coba kalian lihat. Nah, di dalam ekosistem sawah itu, nah, ada komponen biotik apa saja, Nak, yang terdapat di dalam ekosistem sawah ini? Ada apa, Nak? Ya, ada pohon, kemudian iya, belalang, kemudian elang, ya kan? Nah, ini adalah komponen dari biotik, ya. Komponen biotik ini dari ekosistem, ini ekosistem sawah. Yang di sini ada komponen biotiknya, yaitu apa tadi? Jangkrik, kemudian ada elang, ada padi nih, ya, padi, kemudian ada pohon. Nah, sekarang itu ular itu makannya apa sih? Iya, kata. Ada kata di sini? Ada, ya. Kemudian belalang makannya apa? Iya, daun. Kalau elang makannya apa? Nah, jadi kalau belalang itu dimakan siapa? Nah, kemudian elang dimakan jamur, dia membusuk. Kemudian ular ini dimakan apa? Dimakan elang, ya. Nah, di sini, Nak, ada proses di mana ular dimakan elang, ya. Ular memakan kata dimakan ular. Belalang memakan apa? Daun. Elang memakan Nah, itu di situ, di ekosistem ini ada hubungan makan dan saling dimakan, ya kan? Nah, hubungan makan dan dimakan inilah, Nak, yang disebut dengan rantai makanan, ya. Baik. Berbicara dengan rantai makanan, ya, karena hari ini kita akan belajar
dengan rantai makanan, maka Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, dengan melihat video ya di pembelajaran, kalian dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, dengan melihat video juga, kalian dapat mengurutkan rangkaian makanan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan nanti diskusi, kalian dapat membuat rantai makanan dalam ekosistem. Ya, jadi masih semangat enggak? Baik anak-anak Ibu, lebih semangat lagi, coba tepuk fokus. Udah siap berarti ya? Baiklah anak-anak Ibu, coba kalian siapkan alat tulisnya. Udah siap semua alat tulisnya? Udah nak? Udah semua siap? Udah? Baik. Nah, Ibu akan memperlihatkan. Sudah? Iya, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Perhatikan ya nak ya. Sudah dilihat? Nah, perhatikan ya nak ya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Iya, dan iya, elang Jawa ya. Nah, perhatikan. Ini nak adalah hewan yang telah punah di alam. Ya, hewan yang telah punah di alam. Kedua hewan ini adalah merupakan hewan asli dari Indonesia. Ya. Kenapa mereka bisa punah? Ada yang tahu? Dan apa itu punah? Menghilang, habis, tidak nampak, tidak ada keberadaannya. Jadi kenapa mereka ini kok bisa punah? Ada yang tahu? Karena diburu manusia. Iya benar, karena diburu oleh manusia. Ya, selain itu? Karena mereka saling memakan, Bu. Karena mereka bisa dikatakan bukan semakan, tapi mereka ini tidak ada makanannya. Keterbatasan makanan itu tidak ada, sehingga mereka punah. Nah, dengarkan Ibu ya. Jadi karena banyaknya diburu manusia, kemudian karena makanannya berkurang, nah ini bisa nak menghambat terjadinya rantai makanan. Ya, kenapa? Karena itu tadi, karena makanannya tidak ada, kemudian mereka diburu manusia. Nah, kalau udah diburu manusia, mereka keberadaannya tidak ada. Timbullah tidak ada yang saling memakan. Dan interaksi rantai makanan itu terhambat jadinya. Jadi apa sih rantai makanan itu? Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat video berikut. Perhatikan ya nak ya.
kita jelaskan. Ulang ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Perhatikan betul-betul ya nak, amati. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Baik, nah kita sudah melihat ya video mengenai rantai makanan ya. Nah, dari video tersebut
rantai makanan itu adalah apa tadi nak? Perjalanan makan dan dimakan secara berurutan dengan antar makhluk hidup. Nah, kita lihat kembali. Nah, di dalam rantai makanan ada terdapat produsen, ya. Produsen itu siapa sih? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada tumbuhan. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Siapakah produsen itu? Produsen itu adalah padi dan tumbuhan yang lainnya seperti pohon, apalagi nak? Bunga, rumput, apalagi? Dan tumbuhan yang sejenis lainnya, ya. Nah, itulah produsen. Nah, ada lagi di dalam rantai makanan yang disebut konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup. Apa tadi yang katakan? Makhluk hidup yang memakan hewan lain. Nah, gimana ya? Inilah dia. Ya, konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk lain, ya. Nah, konsumen itu nah siapa? Iya, benar, hewan, ya. Nah, konsumen itu nak terbagi atas 3. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Siapakah konsumen tingkat 1 itu? Iya, kelinci di sini. Di sini ada kelinci. Coba perhatikan ya. Ini adalah rantai makanan ekosistem sawah, ya. Nah, di sini konsumen 1 itu adalah kelinci. Nah, siapakah ini konsumen 1 ini? Ini konsumen 1 ini adalah ya hewan yang memakan tumbuhan. Nah, di sini kelinci, selain kelinci apa aja nak? Tikus, lalat, ular. Iya, ada lagi ya yang memakan tumbuhan. Nah, hewan yang memakan tumbuhan ini disebut apa? Iya, benar, herbivora. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini adalah hewan yang memakan hewan. Nah, ini hewan yang memakan hewan ini disebut dengan nah, di dalam rantai makanan juga ada konsumen 3. Konsumen 3 itu siapa? Nah, di sini ada elang. Nah, konsumen 3 ini adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Ya, kemudian elang mati dan diuraikan oleh jamur. Si jamur ini siapa? Pengurai. Iya, yang ada dalam rantai makanan. Jadi nak, di dalam rantai makanan itu ada peran-perannya. Yaitu tadi siapa? Produsen, konsumen, pengurai. Nah, kalau produsen tadi adalah makhluk yang makhluk yang membuat makanannya sendiri. Kalau konsumen, makhluk yang memakan makhluk lain. Nah, kalau pengurai adalah makhluk yang menguraikan. Menguraikan apa? Zat-zat yang ada pada makhluk lain. Baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, itulah nak ya peran-peran dalam rantai makanan. Siapa aja tadi? Ada produsen, kemudian ada konsumen, ada si pengurai. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, Ibu punya apa ini? Rumput ya. Apa ini? Rumput ya. Rumput ini punya teman. Ada temannya. Siapa temannya?
bermain menjadi peran di dalam rantai makanan. Ibu minta 5 orang. Siapa? Nisa. Boleh lah ibu tunjuk. Gabriel. Ayo maju. Siapa? Putra mulai. Ayo sini. Putra maju. Ayo sini. Meja. Apa? Jitni. Maju sayang. Oke. Nah. Tadi si Nisa jadi si Gabriel jadi produsen. Apa jadi rumput ya? Nisa burung pipit. Meja apa jadi ular? Kamu jadi jamur. Kamu jadi burung elang. Oke. Nah, perhatikan nak. Perhatikan ya. Nah, ini kita mau bermain peran. Si Biel jadi rumput. Si Nisa jadi burung pipit. Si Meja jadi jamur. Si ular jadi si Putra jadi ular. Dan si Jitni jadi elang. Mana gaya ular? Gitu ya. Oke. Nah, ini nak ada komponen biotik ya. Komponen biotik makhluk hidup. Nah, coba kalau seandainya ini jadi rantai makanan, coba bentuk rantai makanan dari pertama. Mana dulu? Ya, terus apa lagi? Oke. Sudah pas ini? Iya. Nah, rumput dimakan? Ulat dimakan? Burung pipit dimakan? Ular mati diuraikan? Nah, ini sudah cocok belum? Udah pas belum? Udah pas. Nah, ini nak ada peran-peran di sini. Coba kalian pilih dulu peran masing-masing. Di sini ada perannya ya, ada si pengurai, produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Coba kalian pilih dulu nak, mana peran-peran di situ. Lihat terus. Coba tunjukkan ke depan. Mana? Ya, rumput perannya sebagai produsen, ulat perannya sebagai konsumen tingkat 1, burung pipit konsumen tingkat 2, burung elang konsumen tingkat 3, pengurai adalah jamur. Benar kan ini? Benar. Ya, berarti sudah paham ya nak ya, peran-peran masing dalam rantai makanan. Oke, tepuk tangan buat kawannya. Terima kasih. Duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu, dari melihat video tersebut yang kita amati tadi, kemudian kita sudah bermain peran ya, ibu akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Sebelumnya sudah ibu bagi ya kelompok-kelompoknya ya. Nah, di sini ibu akan membagi kerja kelompoknya ya. Nah, keluarkan dulu alat-alatnya nak, gunting. Sudah disiapkan semua? Sudah. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini nanti ibu bagi setiap kelompok tugas kelompoknya ya. Tapi cara kerjanya nanti ibu bagi, minta dulu ibu ketua kelompoknya satu orang. Iya, maju sini. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1. Nah, kalian boleh ambil satu-satu. Ibu akan bagi ya. Ya, buka. Iya. Terus? Hutan, ekosistem. Iya, kelompok 1 mana? Kelompok 1 itu mendapatkan tugasnya mengenai ekosistem
ekosistem kebun. Kemudian kelompok 3 itu mendapatkan ekosistem hutan. Kelompok 4 mendapatkan tugas membuat rantai makanan dari ekosistem sawah. Kemudian kelompok 2 ini tugasnya mendapatkan ekosistem laut. Oke, itu ya tugas-tugas kalian ya. Udah tahu kan? Sudah, Bu. Kelompoknya? Oke, kembali ke tempat. Baik. Nah, Bu akan memberikan cara kerjanya. Ya, yang pertama itu kalian kan sudah mendapatkan tugas-tugasnya masing-masing sesuai kelompoknya kan? Nah, sesuai sudah tahu kan apa yang mau dikerjakan? Berarti kalian membuat rantai makanan. Nah, ini nanti Ibu bagikan tugasnya. Itu kalian buat sebuah rantai makanan, kemudian kalian urutkan dengan benar. Ya, diurutkan dengan benar secara tepat uraian-rangkaiannya itu. Ya, hewan-hewannya. Kemudian kamu bisa tuliskan peran-peran dalam rantai makanan tersebut. Paham? Oke, Ibu bagi aja langsung ya. Ekosistem laut tadi kelompok siapa? Oke, dari kelompok 2. Ekosistem kebun siapa, Nak? Oke, dari kelompok 1 ya. Boleh dilihat langsung yang udah dapat. Ekosistem sawah. Ekosistem hutan. Nah, kelompok 4. Nah, sudah dapat semua lembar RKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba dilihat. Udah ada? Oke, baik. Sekarang kerjakan. Kerjasama yang baik ya. Ini kamu teman-teman.
disconnected. Tinggal menuliskan keterangannya ya.
Kelompok 4 persiapkan ya. Oke. Kelompok 3 bersiap? Kelompok 1? 2, Bu. Ya, kelompok 2? Belum. Kelompok 1? Belum. Yuk kita tunggu ya yang lainnya. Ayo kelompok yang lain semangat. Oke, siap selesai kelompok 1. Tinggal kelompok berapa? Kelompok 2. Di kelompok 3 ya. Kelompok 1 siap, kelompok 2 selesai, kelompok 4 selesai. Tinggal kelompok 3. Ayo semangat nak. Masih banyak lagi. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah selesai? Sudah? Baik, kalau sudah, kita akan presentasikan hasil dari diskusi kita ya. Nah, udah, siap? Kalau begitu, biar semangat, ayo. Tapu 1, tapu 2, tapu 3, tapu 4, tapu 5. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah anak ibu, siapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok 3 langsung dulu ya. Oke. Siapa yang ingin makan? Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Inilah mengenai ekosistem hutan. Oke. Di sini rumput kelinci memakan rumput, rubah memakan Rumput, kelinci dimakan. kelinci dimakan rubah dimakan harimau, harimau mati menjadi jamur. Berdasarkan gambar rantai makanan yang dibuat tentukan karena mati disebutkan rantai makanan tersebut. Rumput berperan sebagai produsen, kelinci berperan sebagai konsumen. Tingkat 1. Serigala berperan sebagai konsumen. Tingkat 2. Harimau berperan sebagai konsumen. Tingkat 3. Jamur berperan sebagai pengurai.
konsumen tingkat 2. Harimau di sini sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian di sini jamur sebagai pemulai. Nah, Ibu minta kita makan kalian sudah benar belum? Sudah benar ini? Iya, menurut kalian sudah benar nggak ini? Sudah. Iya, sudah. Bagaimana sana? Bagus, Bu. Bagus ini? Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Nah, tutup. Jelasin diskusi kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangannya. Lanjut. Iya, kira kelompok 1 kali 2. Sabar ya, ayo maju. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami mengenai rantai makanan ekosistem laut. Di sini ada rumput laut dimakan oleh plankton. Plankton dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh penguin, penguin dimakan oleh paus. Untuk berperan sebagai produsen, plankton berperan sebagai konsumen tingkat 1, ikan berperan sebagai konsumen tingkat 2, penguin berperan sebagai konsumen tingkat 3, paus berperan sebagai konsumen tingkat 4. Iya. Baik. Nah, lihat. Menurut kalian ini sudah benar belum? Di sini mereka membuat rantai makanan ekosistem laut sesuai dengan urutannya ya. Nah, di sini mereka menuliskan produsen itu sebagai rumput laut sebagai produsen, kemudian plankton sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, kemudian penguin sebagai konsumen tingkat 3, dan di sini ada ikan hiu, ikan paus ya, ikan paus sebagai konsumen tingkat 4. Kemudian ini nanti paus mati dan akan diuraikan oleh bakteri. Tapi di sini tidak ada dituliskan apanya sebagai peran pengurainya, karena di sini mereka tidak membuat. Nah, menurut kalian ini sudah bagus apa belum? Sudah bagus? Ada mungkin saran-saran dari kelompok lain? Bagus. Ayo, dari kelompok 1. Menurut kalian sudah bagus belum ini? Sudah pas dengan susunannya? Nah, kelompok 3, 4. Iya, sudah bagus. Sudah bagus. Udah pas ini? Oke, baik. Berarti ini sudah bagus, sudah pas. Coba tutup tangan. Selesai kan? Hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangannya. Lanjut. Ayo kelompok dari mana lagi? Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan
dan jamur sebagai pengurai. Menurut kalian ini sudah pas apa belum? Sudah cocok? Sudah benar? Ya. Apa tanggapan kalian? Bagus, Bu. Bagus. Kelompok 3? Bagus, Bu. Kelompok 1, 2? Bagus, Bu. Maksud saya, ayo coba tutup. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Ayo lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 1. Pohon dimakan ulat, ulat dimakan kata dimakan ulat, ulat mati menjadi jamur. Berdasarkan rantai makanan yang kuat, menentukan orang makhluk hidup pada rantai makanan tersebut. Pohon berperan sebagai produsen, ulat berperan sebagai konsumen satu. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jamur berperan sebagai pengurai. Iya, selesai. Baik, nah perhatikan nak. Nah, mereka membuat rantai makanan ekosistem kebun ya. Nah, di sini mereka membuat di sini pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular dimakan ular mati diuraikan oleh jamur. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwasanya peran masing-masing dalam rantai makanan ini. Nah, pohon di sini berperan sebagai produsen. Kemudian ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular mati diuraikan oleh jamur ya. Nah, di sini jamur berperan sebagai pengurai. Nah, dari sini sudah benar nggak ini menurut kalian susunannya? Sudah pas? Sudah? Baik. Nah, kalau gitu silakan ditutup. Demikian hasil. Oke, tepuk tangan. Oke, baik ya. Nah, diskusi sudah selesai ya. Jadi lihat ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu semuanya susunan rantai makanannya benar. Kemudian dilihat pun peran-perannya sudah benar, sudah bagus semuanya ya. Nah, Ibu minta, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Hah? Sampai sini sudah paham mengenai rantai makanan? Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanya mungkin sama Ibu? Tidak? Sudah pas? Kalau begitu kumpulkan tugasnya dan KPD kelompoknya ke depan.
Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan ya. Nah, kita sudah belajar tentang rantai makanan ya. Dalam rantai makanan itu ada apa aja? Iya, ada apa? Kemudian produsen. Terus konsumen. Ada siapa lagi? Ada pengurai ya. Di dalam rantai makanan ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai ya. Jadi produsen itu berperan. Siapa yang produsen itu tadi apa? Makhluk yang membuat makanannya sendiri. Nah, di situ yang produsen itu siapa produsen itu? Tumbuhan seperti padi, kemudian rumput, kemudian pohon. Nah, selain produsen ada siapa lagi di dalam rantai makanan? Ada konsumen. Siapa konsumen itu? Iya, ada hewan itu disebut konsumen tingkat. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Apalagi di dalam rantai makanan itu ada siapa aja? Ada apa lagi? Satu lagi. Ada si pengurai. Apa pengurai itu? Hah? Iya, jamur dan bakteri. Nah, apa perannya dia itu? Si pengurai itu sebagai apa dia? Menguraikan zat-zat yang ada pada tumbuhan dan hewan, dan diurai menjadi zat yang semula. Nah, oke nak, ada sampai situ yang mau ditanya lagi? Sudah paham kan? Sudah paham kan? Ya, coba dari materi ini kalian masih ada yang bingung? Boleh ditanya? Masih ada yang bingung? Tidak? Ada yang kurang paham? Tidak. Ada yang nggak tahu? Tidak. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Bahagia? Kenapa bahagianya? Karena bisa mempelajari rantai makanan. Iya, senang kali Ibu dengarnya karena bisa mempelajari tentang rantai makanan. Berarti udah paham kan? Udah. Jadi si Bian tadi senangnya karena apa? Hari ini bahagia, senang karena dekat sama siapa ya, Nadira? Iya. Oke. Jadi Ibu senang ya kan? Bahagia juga karena Ibu lihat tadi kalian dengan semangat berdiskusinya. Ya. Jadi ada yang apa? Benar ini enggak? Udah paham semua? Ada yang bingung lagi tentang jadi udah paham kan tentang baik, ya. Nah, coba ekspresikan dulu, tepuk semangat. Connected. Anak-anak, jadi rantai makanan itu nak sangatlah penting dalam ekosistem. Kenapa? Karena jika rantai makanan itu tidak seimbang, maka ekosistem pun tidak
Oke, Ibu lanjut ya. Oke, baik ya. Jadi ekosistem harus seimbang dengan rantai makanan. Kenapa? Karena kalau tidak seimbang, ini akan bisa menyebabkan tidak keseimbangan pada rantai makanan. Nah, jadi dari rantai makanan ya itu harus tetap terjalin bagus ya. Nah, rantai makanan tadi harus terjaga dengan baik agar ekosistem pun tetap seimbang atau berjalan dengan baik. Nah, dari situ nak, kalau tidak seimbang rantai makanan, maka ekosistem tidak seimbang akan terjadi kepunahan. Ya, akan terjadi kepunahan. Dari itu kita harus berperan untuk menjaga ekosistem. Ya, jadi agar populasi itu tetap terjaga dengan baik. Oke nak, sebelum kita tutup ya, oke, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayah yang dulu ini. Tadi sih si Aldi sekarang gantian dulu, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangannya? Oke, Niki silahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, baik. Terima kasih buat anak-anak ibu ya, pelajaran hari ini ya.